Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dalam video perkuliahan pembelajaran sejarah Indonesia masa kolonial. Nah teman-teman, saat ini saya akan sedikit menjelaskan latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara. Nah video ini juga disusun untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah sejarah Indonesia masa kolonial. Nah sebelumnya perkenalkan, saya Isyatun Najia, NIM 2288190049, jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Nah, pembahasan yang pertama adalah bagaimana sih awal mula kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara. Nah, pada abad ke-15 terjadi beberapa peristiwa penting di Eropa. Salah satu kejadian pentingnya adalah jatuhnya kota Konstantinopel yang merupakan ibu kota Romawi Timur pada tahun 1453. Dengan demikian, terbukalah pintu bagi penguasa Islam untuk memasuki kawasan Eropa. Tetapi bagi Eropa sendiri, jatuhnya kota Konstantinopel ini berarti putusnya hubungan antara dunia barat dan juga dunia timur. Jalan dagang menuju ke dunia timur juga akhirnya terputus. Untuk itu orang Eropa harus mencari jalan dagang menuju dunia timur. Nah akhirnya bangsa Eropa ini memulai melaksanakan ekspedisi pertamanya, ekspedisi perjalanan samudra yang dipelopori oleh Portugis dan juga Spanyol. Nah, sebenarnya apa sih motif kedatangan mereka ke Nusantara? Nah, motif kedatangan mereka itu adalah mencari rempah-rempah di daerah timur. Nah, dikarenakan komoditas rempah-rempah yang jalur biasanya telah diblokade oleh Turki yang telah dikuasai oleh penguasa Islam. Nah, akhirnya dalam motif ini juga mereka juga sekalian menyebarkan agama dan juga kekuasaan yang biasanya disebut 3G, Gold, Glory, and Gospel. Nah, hal ini menjadikan Indonesia menjadi salah satu sasaran empuk bagi bangsa Eropa dalam melakukan ekspansi mereka, karena sumber daya alam yang dimiliki Indonesia sangatlah melimpah. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan yang kedua, yaitu jalur pelayaran bangsa Eropa atau sering disebut sebagai jalur rempah. Nah, perlu diketahui juga bahwasanya 3 tokoh penjelajah samudra, yaitu yang pertama bernama Christopher Columbus, yang kedua adalah Sebastian Elcano, yang ketiga adalah Ferdinand Magellan. Yang ketiga-tiganya ini akan sangat berkaitan dalam melakukan penjelajahan samudra menuju dunia timur. Nah, yang pertama adalah rute penjelajahan samudra yang dilakukan oleh Christopher Columbus. Nah, ia ini memulai perjalanannya dari kota Lisabon, berlayar ke arah barat menyeberangi Samudra Atlantik. Nah, kemudian pada tahun 1492 ia berhasil menemukan benua Amerika. Dan pada tahun 1519 perjalanan dilanjutkan oleh Ferdinand Magellan dan Juan Sebastian Elcano dengan menempuh rute yang sama yang pernah dilalui oleh Christopher Columbus. Nah, pada tahun 1521 sampai di Kepulauan Masava atau saat ini dikenal sebagai Filipina. Nah, setelah Ferdinand Magellan meninggal di Filipina ataupun di Kepulauan Masava, pelayaran ini dilanjutkan oleh Juan Sebastian Elcano secara solo dan juga timnya dan juga krunya dari Filipina menuju ke arah selatan. Maka sampailah di Kepulauan Maluku pada tahun 1522 Masehi. Nah, setelah itu barulah beberapa negara Eropa mulai berdatangan ke Nusantara. Salah satunya adalah Belanda. Nah, Belanda ini sama menempuh jalur pelayaran bangsa Portugis yang dilakukan oleh 3 tokoh yang tadi. Setelah melewati Semenanjung Harapan, Samudra Hindia dan juga Selat Malaka, rombongan Cornelis de Houtman ini sampai di Pelabuhan Banten. Nah, pada tahun 1596 Masehi, dari Banten, Cornelis de Houtman ini melanjutkan pelayarannya ke arah Indonesia bagian timur untuk memperoleh rempah-rempah. Mereka juga singgah di Madura, Bali, kemudian berlayar ke arah utara sehingga sampai di Kepulauan Maluku pada tahun 1598 Masehi. Nah, teman-teman, melalui jalur pelayaran ini akhirnya banyak sekali negara-negara yang mulai berdatangan untuk menjajah ataupun menduduki bangsa Indonesia. Nah, seperti Spanyol, Portugis, Inggris, kemudian Prancis, Belanda, dan akhirnya Jepang. Dengan tujuan utamanya adalah mencari rempah-rempah.
Nah, berbicara mengenai rempah-rempah, nah bagaimana sih komoditas rempah-rempah di Indonesia pada saat ini? Kita next ke dalam pembahasan selanjutnya. Nah, rempah-rempah saat ini masih menjadi salah satu komoditas unggulan ekspor ke negara-negara Eropa dan juga Amerika. Bahkan Indonesia juga menempati posisi keempat terbesar di dunia sebagai negara penghasil rempah-rempah dengan total produksi 113.649 ton. Nah, ada sekitar 400 sampai 500 spesies rempah di dunia. 275 diantaranya ada di Asia Tenggara dan Indonesia. Nah, karena itu Indonesia dijuluki sebagai Mother of Spices ataupun ibunya rempah-rempah gitu. Nah, ragam rempah seperti pala, cengkeh, kayu manis, jahe, kunyit, lada dan lain-lain menjadikan Indonesia ini menjadi daya tarik utama bagi bangsa Eropa untuk melakukan ekspansi besar terhadap komoditas rempah-rempah ini di Nusantara khususnya. Nah, teman-teman, cukup sekian pembahasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Thanks for watching dan juga semoga video ini sangat bermanfaat bagi kalian semua, khususnya dalam dunia persejarahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.